Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Dimas Asidiki. Saya dari kelas 1K 05 dengan NPM 111-20253. Jangan lupa follow Instagram saya, follow Twitter saya, serta subscribe channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi data. That you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth. Are there some aces up your sleeve? Ya, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang representasi data. Apa sih representasi data itu? Representasi data merupakan cara bagaimana suatu nilai disimpan di dalam memori komputer. Representasi data ialah lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah ditetapkan. Tipe data integral terbagi menjadi dua bilangan, baik itu bertanda maupun tidak bertanda. Bilangan bulat bertanda mampu mempresentasikan nilai bilangan bulat negatif, sementara bilangan bulat tak bertanda hanya mampu mempresentasikan bilangan bulat positif. Contohnya apa bilangan bulat negatif? Bulat negatif misalkan negatif 1 itu termasuk bilangan bulat negatif. Kalau bilangan positif, bilangan bulat positif misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang kedua ada tipe data. Di setiap bahasa pemrograman disediakan berbagai jenis tipe data. Penentuan tipe data yang tepat atau sesuai dengan karakteristik yang akan diolah akan menjadikan sebuah program dapat dieksekusi secara efektif. Yang pertama itu ada tipe data integer, yang kedua ada real, yang ketiga ada boolean, yang keempat karakter, yang kelima ada string. Yang pertama, apa itu integer sih sebenarnya? Integer ialah tipe data dasar berupa bilangan yang tidak mengandung pecahan desimal. Tipe data ini memiliki urutan sehingga dapat dibandingkan satu dengan yang lainnya. Secara teoritis, tipe data integer tidak memiliki batasan, yaitu dari minus tak hingga plus tak hingga. Jadi kayak ini minus tak hingga sampai plus tak hingga ke sono. Dari yang sono, dari ujung sono ke ujung sini. Ya. Contohnya bilangan integer itu 1, 2, min 101, min 1325, 2019. Yang kedua ada real atau float. Real ialah tipe data dasar berupa bilangan yang mengandung pecahan desimal. Dalam pemrograman, nilai dengan tipe data ini harus ditulis dengan titik sebagai pemisah bilangan utuh dan bilangan pecahan. Tipe data ini digunakan untuk perhitungan yang melibatkan bilangan pecahan, seperti perhitungan kosinus, akar persamaan, dan sebagainya. Tipe data ini juga memiliki urutan sehingga dapat dibandingkan satu dengan yang lain. Ya, selanjutnya ada boolean atau logika. Data boolean memiliki tepat dua buah kemungkinan nilai. Dipresentasikan sebagai benar ataupun salah. Kalau bahasa Inggris ya, true or false. Atau dapat dilambangkan dengan 1 dan 0. Contohnya seperti ini. Ya, jelas. Yang keempat ada karakter atau char. Karakter ialah tipe data dasar yang terdiri atas satu buah angka, huruf, tanda baca, atau karakter khusus. Dalam sebuah program, penulisan tipe data char ini diawali dan diakhiri dengan tanda kutip ganda. Selain itu, terdapat karakter kosong yang disebut dengan null atau nil dan dituliskan tanda petik 2, tengahnya kosong. Contoh karakter tuh kayak tanda kutip 2, G, tutup kutip 2 gitu. Dan semua karakter pokoknya diawali dengan kutip 2 dan diakhiri dengan kutip 2. Yang kelima ada string. String ialah tipe data dasar yang berupa kumpulan karakter dengan panjang tertentu. Meskipun berupa kumpulan karakter, karena tipe data string sering digunakan dalam pemrograman. String dianggap sebagai tipe data dasar.
diawali dan diakhiri dengan tanda kutip ganda. Selain itu, terdapat karakter kosong yang disebut dengan null atau nil dan dituliskan sama seperti karakter tadi. Nah, itu dia tipe-tipe data ada 5. Masih inget nggak? Yang tadi pertama ada apa? Ada integer, real, boolean, karakter, dan string. Selanjutnya ada kode biner. Apa sih itu kode biner? Yang sering kita dengar-dengar sebagai mahasiswa SI dan TI. Kode biner dikenal sebagai sistem penomoran basis nomor 2. Yang berarti ada 2 angka yang mungkin untuk setiap digit, 1 atau 0. Angka yang lebih besar ditulis dengan menambahkan 1 atau 0 tambahan ke nomor biner. Ada dua jenis kode biner. Yang pertama itu ada kode biner yang berbobot dan kode biner yang tidak berbobot. Kode biner yang berbobot seperti contohnya binary coded decimal. Kode BCD 842 artinya MSB most significant bit mempunyai bobot 8. Ada kode biner yang tidak berbobot. Contohnya itu ada kode excess 3, kode yang 3 angka lebih besar dari BCD 8421 atau lebih besar dari kode biner yang berbobot tadi di atas. Yang kedua contohnya itu ada kode gray. Apa sih kode gray itu? Kode gray itu kenaikan hitungan atau penambahan dilakukan hanya pada program tertentu. Selanjutnya ada memory system. Memory system yang ada dalam pemrosesan representasi data. Memory system. Ada beberapa jenis memory system yang kita ketahui. Yang pertama ada jenisnya itu ada magnet disk, optical disk, dan penyimpanan cloud. Yang pertama magnet disk. Contohnya apa aja sih magnet disk? Kayak ada disket, ada hard disk, ada flash, ada memory card, ada zip drive, dan sebagainya. Optical disk pasti Anda semua udah tahu. Pasti ada CD, CD-RW, DVD, DVD-RW, CDR, terus vinyl itu juga termasuk kayaknya optik. Yang ketiga ada penyimpanan cloud. Contohnya itu kayak Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive, Samsung Cloud, dan Mediafire, dan sebagainya. Ya, selanjutnya yaitu alur pemrosesan data pada representasi data. Yang pertama itu alurnya itu kita menginput storage. Kita menginput data yang pengen kita olah, data yang pengen kita masukkan, data yang pengen kita proses kepada komputer. Setelah itu data yang kita masukkan akan segera diproses oleh RAM. Nah, nanti ketika di RAM dia akan membagi tugas, yang satu ke program storage, yang satu ke working storage. Pada program storage akan diproses lagi menjadi instruction register. Terus pada working storage akan diproses menjadi general purpose register, yang mana setelah itu akan dijalankan ke akumulatornya, akan dieksekusi. Ketika data yang kita input dan diproses itu tidak sesuai dengan apa yang kita pengen, nah data itu akan balik lagi ke working storage dan diolah ke general purpose register, lalu baru menjadi output. Begitu juga pada program storage. Ketika program storage dijalankan dan berhasil, lalu selanjutnya melanjut ke proses instruction register, yang mana itu adalah akhir pemrosesan program storage dan menghasilkan output storage yang kita inginkan. Seperti ini. Ya, sekian video singkat review materi dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada
para penonton yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada dosen PTSI saya yaitu Pak Iwan Setiadi. Jangan lupa kita selalu menggunakan masker, jangan lupa selalu cuci tangan, dan tetap jaga kesehatan badan. Saya Syakir Dimas Asidiki, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.